Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Trinita Gracia Kulindoro, NIM 10224013. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi. Yang pertama yaitu perhitungan data kelompok kuartil, perhitungan data kelompok desil, dan perhitungan data kelompok persentil. Pada mata kuliah Biostatistika, dosen pengampu oleh Ibu Pemarida Simbolon, SKM MKes. Kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai tertentu yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama, yaitu masing-masing 25%, di mana titik-titik pembaginya yaitu Q1, Q2, dan Q3. Disebut nilai kuartil KI. Kuartil data berkelompok. Data berkelompok adalah kumpulan data yang ditulis dalam bentuk interval. Kuartil data berkelompok adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian yang sama besar. Rumus kuartil data berkelompok tentu tidak sederhana seperti data tunggal. Ada beberapa elemen yang harus ditentukan sebelumnya, seperti letak kuartil yang dicari, frekuensi kumulatif data, tepi bawah kuartil yang dicari, dan juga interval kelas. Adapun langkah-langkah dalam menentukan kuartil data berkelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan letak kuartilnya dengan menggunakan QI sama dengan kuartil I letak kuartil I, dan N adalah banyaknya data. Nah, setelah tahu letak kuartilnya, tentukan kuartil dengan rumus yaitu QI sama dengan TBI tambah P NI per 4 kurang FK per F. Nah, keterangannya itu QI adalah kuartil ke-1, TBI yaitu tepi bawah kelas kuartil ke-I, dan P yaitu interval kelas, FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke-I ke-1, dan F adalah frekuensi kuartil ke-I, dan N yaitu banyaknya data, I yaitu posisi kuartil yang dicari, atau 1-3. Berikutnya itu desil. Desil adalah suatu istilah yang menunjukkan bagian data menjadi 10 bagian yang sama besar. Setiap desil berturut-turut sesuai dengan peningkatan 10% poin sedemikian rupa sehingga desil pertama atau D1 memiliki 10% pengamatan di bawahnya. Kemudian desil kedua atau D2 memiliki 20% pengamatan di bawahnya, dan seterusnya. Desil pada data kelompok. Untuk menghitung data kelompok, maka daftar perlu diurutkan dari data yang paling kecil di bagian bawah dan data yang paling besar di bagian atas sesuai dengan rentang. Rumus desil yaitu dalam perhitungan data kelompok, DP sama dengan P per 100 kali N tambah 1. D yaitu desil bawah kelas desil, P panjang kelas, N banyak data, dan N yaitu jumlah keseluruhan data. Persentil. Persentil adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama akan menghasilkan 99 pembagi berturut-turut yang dinamakan persentil pertama, persentil kedua, hingga persentil ke-99. Persentil berarti 1/100 atau N per 100, atau mencari 1/100 keseluruhan data atau N. Rumus persentil yaitu PI sama dengan TB tambah I per 100 kali N kurang F kum per I. PI yaitu persentil ke I, TB tepi bawah kelas persentil, I nomor persentil yang dicari, N jumlah total frekuensi seluruh data, F kum frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, FI frekuensi kelas persentil, P panjang kelas interval, dan 100 yaitu sebagai pembagi untuk menentukan proporsi data yang berada di bawah persentil yang sedang dicari. Sekarang soal kasus. Kasusnya yaitu nilai ujian 40 mahasiswa manajemen informasi kesehatan dikelompokkan sebagai berikut. Nilai 40 sampai 49 ada 6 orang, nilai 50 sampai 59 10 orang, nilai 60 sampai 69 12 orang, dan nilai 70 sampai 79 8 orang, nilai 80 sampai 89 yaitu 4 orang.
Soal yang pertama dari kasus tersebut, berapakah nilai kuartil 3 atau Q3 dari data tersebut? A 73,33, B 72,50, C 71,75, D 70,25, dan E 69,80. Jawaban yang benar yaitu A 73,33. Pembahasan singkatnya, Q3 sama dengan 3/4 kali 40 sama dengan 30, yaitu posisi ke-30 ada di kelas 70 sampai 79. L-nya 69,5 dikali F sama dengan 28 dikali 28, F sama dengan 8 kali I sama dengan 10. Jadi Q3 yaitu 69,5 ditambah 30 kurang 28 dibagi dengan 8 kali 10 sama hasilnya yaitu 69,5 ditambah 2,5 hasilnya yaitu 73,33. Jadi hasilnya yaitu hasil kuartil ketiga atau Q3 yaitu 73,33. Soal kedua, berapa nilai desil kelima atau D5 dari data tersebut? A 64,17, B 65,25, C 66,50, dan D 67,75, E 68,00. Jawaban yang benar itu C, 50. Karena D5 sama kita masukkan ke dalam rumus, D5 sama dengan 5 bagi 10 dikali 40 itu hasilnya 20. Pada posisi ke-20 yang berada di kelas 60 sampai 69. L sama dengan atau letak 59,5. F sama dengan 16 dan F 12, I 10. Nah, setelah itu D5 sama dengan 59,5 ditambah 20 kurang 16 dibagi dengan 12 dikali 10 hasilnya 59,5 ditambah dengan 3,33. Jadi hasilnya itu 66,50. Selanjutnya itu berapakah nilai persentil ke-25 atau P25? Jawaban yang benar yaitu E 56,25. Kita masukkan ke dalam rumus, P25 sama dengan 25/100 dikali 40 sama dengan 10 pada posisi ke-10 yang berada di kelas 50 sampai 59. Letaknya L-nya 49,5, F yaitu 6, F 10, dan I 10. P25 sama dengan 49,5 ditambah dengan 10 kurang 6 dibagi dengan 10. Hasilnya yaitu 4. Lalu setelah itu hasilnya 49,5 dikurang dengan hasil dari 10 kurang 6 dibagi dengan 10 yaitu 4, hasilnya yaitu 56,25. Jadi hasilnya yaitu bagian E 56,25. Selanjutnya itu materi yang kedua, jangkauan simpangan rata-rata, varians, tunggal simpangan baku, tunggal atau perhitungan tunggal. Dari perhitungan tunggal jangkauan, simpangan rata-rata, varians, dan juga simpangan baku. Jangkauan. Jangkauan adalah suatu data selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan sering juga disebut dengan rentangan atau range. Jangkauan atau range yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah dalam analisis data statistik. Jangkauan range merupakan salah satu ukuran pemusakan data yang sederhana namun sangat berguna untuk memahami sebaran distribusi data dalam suatu kumpulan data.
Misalnya data di bawah ini 150, 155, 160, 158, 152, 165, 157. Nah, langkah-langkahnya dalam mencari jangkauan yaitu kita mencari nilai maksimumnya atau nilai yang paling tinggi yaitu 165, lalu mencari nilai minimumnya atau nilai terendahnya yaitu 150. Lalu kita menghitung jangkauan tersebut dengan cara menguranginya. Mengurangi antara nilai maksimum yaitu 165 dikurang dengan 150. Hasilnya yaitu 15. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sekumpulan data adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Dalam analisis statistik, memahami variabilitas atau penyebaran data sangat penting untuk menilai sejauh mana data menyimpang dari pusatnya. Adapun rumus simpangan rata-rata atau disingkat sebagai SRR. SRR sama dengan sigma XI dikurang X bar per N. XI yaitu nilai dari data ke I, X bar rata-rata data, dan N yaitu banyaknya data. XI kurang X bar yaitu nilai mutlak selisih antara data dan rata-rata. Varians. Varians dan standar deviasi adalah ukuran rata-rata hitung tidak tertimbang posisi data terhadap rata-ratanya, sehingga menunjukkan seberapa besar simpangan pengamatan terhadap rata-ratanya. Rumus varians antara lain ada dua, yaitu untuk populasi dan juga untuk sampel. Untuk populasi yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma X bar dikurang XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Untuk sampel S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar pangkat 2 lalu dibagi dengan N kurang 1. XI yaitu nilai ke I, X bar rata-ratanya, N banyaknya data, sigma kuadrat varians populasi, dan S kuadrat varians sampel. Selanjutnya itu simpangan baku. Simpangan baku yaitu mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Simpangan baku dapat juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Nah, untuk rumus simpangan baku juga ada dua, yaitu untuk populasi dan juga untuk sampel. Mohon maaf Ibu, kesalahan jaringan. Sekarang soal kasusnya, dalam tugas analisis mutu data, nilai yang diperoleh 6 mahasiswa manajemen informasi kesehatan adalah 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Berapakah jangkauan data dari nilai tersebut? A 15, B 20, C 25, D 30, dan E 35. Jawaban yang benar yaitu C 25. Nah, seperti pada rumus jangkauan tadi atau langkah-langkahnya, nilai maksimum dikurang dengan nilai minimumnya, yaitu nilai maksimum yaitu nilai tertinggi 95 dan nilai minimumnya nilai paling rendah yaitu 70. Jadi 90 dikurang 70 yaitu 25. Jawabannya yaitu C 25. Soal kedua yaitu nilai kuis statistik
5 mahasiswa manajemen informasi kesehatan, yaitu 60, 65, 70, 75, dan 80. Berapakah simpangan rata-rata dari data tersebut? Pertama-tama kita harus menjumlahkan datanya. Untuk pertama kita harus menjumlahkannya. 60 ditambah 65 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 80, lalu dibagi dengan 5, karena datanya ada 5 jadi dibagi 5. Hasilnya itu 350 dibagi 5, lalu hasilnya itu 70. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Simpangan rata-rata sama dengan 60 dikurang 70, hasilnya 10, 65 dikurang 70 hasilnya 5, 70 dikurang 70 hasilnya 0, 75 dikurang 70 hasilnya 5, dan 80 dikurang 70 hasilnya 10. Lalu kita kurangi semua hasil dari pengurangan tersebut. 10 dikurang 5 dikurang 0 dikurang 5 dikurang 10, dan hasilnya yaitu 30. 30 dibagi dengan 5, hasilnya yaitu 6. Jadi simpangan rata-rata dari data tersebut yaitu bagian B, 6. Soal kasus yang terakhir yaitu nilai laporan akhir 4 mahasiswa manajemen informasi kesehatan adalah 85, 90, 95, dan 100. Hitung varians dari data tersebut. A 31,25, B 25, C 62,5, D 30, dan E 100. Pembahasannya, kita menjumlahkan semua data tersebut atau nilai laporan mahasiswa tersebut, yaitu 85 ditambah 90 ditambah 95 ditambah 100, lalu dibagi dengan 4. Hasilnya yaitu 92,5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. 85 dikurang 95,2 85 dikurang 92,5 pangkat 2 ditambah 90 ditambah 90 kurang 92,5 pangkat 2 ditambah 95 kurang 92,5 pangkat 2, lalu 100 kurang 92,5 pangkat 2, lalu dibagi dengan 4. Jadi seluruh data yang sebelumnya itu diberi pangkat 2 karena sesuai dengan rumus varians. Jadi hasilnya yaitu 56,25 hasil dari 85 kurang 92,5 kuadrat ditambah 9,25 ditambah 6,25 ditambah 56,25 lalu dibagi 4. Jadi angka yang baru saja saya sebutkan yaitu hasil dari perhitungan varians sebelumnya. Itu contohnya seperti 85 kurang 92,5 kuadrat. Jadi itu adalah hasilnya. Lalu setelah dibagi dengan 4, hasilnya yaitu 125. Lalu dibagi 4 lagi, hasilnya yaitu 31,25. Jadi jawaban yang benar yaitu bagian A, 31,25. Baik Ibu, sekian video dari saya. Jika ada kata yang salah dalam saya berbicara, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.